terjegat banjir. Kondisi satu pinggang orang dewasa banjirnya bos. Tulung lur, tulung lur. Karena menyeberangnya sangat deras lur. Sajengkal deui kana pager aki-aki. Astagfirullah, tinggal dicai. Masya Allah baik. Allah Indomie acan. Aduh, banjir pelek tuh, pelek saya terpelek. Pelek saya terpelek kali teh. Aduh, ribu Siti. Banjir lagi pemirsa, aduh kumaha ieu. Lokasi Serang Banten Padarincang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banjir, banjir. Kayaknya mau kasih nama kol, bu parian jauh mah ibu lagi kebanjiran. Campura bae ngakolor sudah kayak sukses makanan mah bu. Hujan turun tanpa jeda. Sejak sore hingga malam, langit di wilayah barat Provinsi Banten seolah menumpahkan seluruh muatannya. Di balik derasnya hujan, bencana perlahan bergerak, menyasar permukiman warga hingga jalur utama penghubung antar wilayah. Wilayah pertama yang terdampak paling parah adalah Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. Sekitar pukul 8 malam, air mulai meluap dari sungai yang membelah kawasan tersebut. Awalnya hanya menggenangi halaman rumah. Namun dalam waktu singkat, air masuk ke dalam bangunan, merendam ruang tamu, dapur, hingga kamar tidur warga. Banjir kembali melanda Padarincang. Dua desa yang terdampak paling serius adalah Desa Citasuk dan Desa Kalumpang. Ratusan rumah warga terendam air dengan ketinggian bervariasi, mulai dari setinggi mata kaki hingga mencapai lutut orang dewasa. Di beberapa titik, air bahkan lebih tinggi, membuat warga kesulitan bergerak. Malam itu, suasana berubah mencekam. Listrik di beberapa lokasi terganggu. Hujan masih turun. Warga hanya mengandalkan cahaya senter dan lampu ponsel untuk menyelamatkan barang-barang penting. Sebagian warga memilih bertahan di dalam rumah, berharap air tidak terus naik. Sementara lainnya mengungsi ke tempat yang lebih aman, seperti rumah kerabat, musola, dan gedung sekolah terdekat. Akses jalan lingkungan lumpuh, sepeda motor tidak bisa digunakan. Anak-anak digendong, lansia dibantu berjalan perlahan menembus genangan air yang dingin. Hingga hari ini, ratusan rumah dilaporkan terdampak dan ribuan warga harus menyesuaikan aktivitas mereka di tengah keterbatasan. Aktivitas ekonomi terhenti. Banyak warga tidak bisa bekerja, sementara pedagang kecil kehilangan penghasilan harian. Di tengah bencana, duka menyelimuti Padarincang. Seorang warga lanjut usia dilaporkan meninggal dunia akibat peristiwa banjir ini. Kejadian tersebut menambah kesedihan warga yang tengah berjuang menghadapi dampak bencana alam. Petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Serang, TNI, Polri, relawan, dan PMI langsung diterjunkan ke lokasi. Evakuasi dilakukan bagi warga rentan, terutama lansia dan anak-anak. Posko darurat serta layanan kesehatan didirikan untuk membantu warga terdampak. Bantuan logistik mulai disalurkan. Makanan siap saji, air bersih, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya diberikan kepada warga yang mengungsi. Namun kebutuhan masih besar, mengingat luasnya wilayah terdampak. Banjir di Padarincang dipicu oleh curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Serang dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir. Air dari hulu mengalir deras, sementara sistem drainase tidak mampu menampung debit air yang terus meningkat.
Padarincang memang dikenal sebagai wilayah rawan banjir. Setiap musim hujan, kekhawatiran yang sama selalu datang. Warga berharap ada solusi jangka panjang agar bencana ini tidak terus berulang. Saat pagi menjelang, genangan air masih terlihat di sejumlah titik. Lumpur dan sampah memenuhi rumah warga. Meski demikian, semangat gotong royong mulai tampak. Warga saling membantu membersihkan rumah dan lingkungan sekitar. Namun, banjir hari ini tidak berhenti di Padarincang. Air bergerak, dampak meluas. Beberapa jam setelah Padarincang terendam, banjir juga melumpuhkan jalur vital di wilayah pesisir barat Banten. Jalan Raya Anyer Cilegon kembali tergenang air, menyebabkan gangguan serius terhadap arus lalu lintas. Hujan deras yang mengguyur kawasan kota Cilegon dan sekitarnya membuat air meluap ke badan jalan. Di sejumlah titik, genangan mencapai setengah ban sepeda motor, bahkan lebih dalam. Sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 dilaporkan mogok setelah nekat melintas. Pengendara terpaksa menepi, sebagian mendorong kendaraan mereka keluar dari genangan. Akibatnya, jalur utama Ciwandan Anyer sempat lumpuh. Arus kendaraan tersendat, antrean mengular panjang, dan perjalanan menuju kawasan wisata Anyer mengalami keterlambatan signifikan. Kawasan sekitar Pasar Siri juga kembali terdampak. Aktivitas warga dan pedagang terganggu. Beberapa pengendara memilih memutar balik karena khawatir terjebak banjir. Bagi wisatawan yang hendak menuju Pantai Anyer, kondisi ini menjadi pukulan berat. Jalur wisata yang biasanya ramai menjelang akhir tahun justru berubah menjadi titik kemacetan dan kekhawatiran. Banyak wisatawan memilih membatalkan perjalanan demi keselamatan. Petugas di lapangan mengimbau pengguna jalan agar tidak memaksakan diri melintasi genangan air. Jalur alternatif disarankan, meski tidak semua rute mudah dilalui. Banjir di Jalan Anyer Cilegon kembali memperlihatkan rapuhnya infrastruktur di tengah tekanan cuaca ekstrim. Jalan yang menjadi urat nadi mobilitas warga dan wisatawan berubah menjadi jalur berbahaya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebelumnya telah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim di wilayah Banten. Hujan lebat dengan durasi panjang masih berpotensi terjadi, disertai risiko banjir dan genangan di wilayah rawan. Peringatan itu kini menjadi nyata. Dalam satu hari, 2 wilayah penting di barat Banten terdampak banjir. Permukiman terendam, jalur utama lumpuh, dan aktivitas masyarakat terganggu. Hingga laporan ini disusun, petugas masih bersiaga di Padarincang dan sepanjang jalur Anyer Cilegon. Pemantauan terus dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan banjir susulan, terutama jika hujan kembali turun dengan intensitas tinggi. Warga diimbau tetap waspada, mengikuti arahan petugas, dan memantau informasi resmi terkait perkembangan cuaca dan kondisi lapangan. Akhir tahun 2025 di Banten kembali diwarnai oleh ujian alam. Banjir hari ini bukan sekadar peristiwa, melainkan peringatan bahwa kesiapsiagaan, pengelolaan lingkungan, dan perlindungan terhadap warga harus menjadi perhatian bersama. Selama hujan masih turun dan langit belum sepenuhnya bersahabat, ancaman banjir masih mengintai. Dan bagi warga Padarincang serta pengguna Jalan Anyer Cilegon, harapan yang sama terus dipanjatkan. Agar hujan segera reda, air cepat surut, dan kehidupan bisa kembali berjalan normal.